menjadi pria yang sejati. Ada celah di dalam pintu ini ya. Nah, kita akan buka di dalam firman 1 Timotius 2 ayat yang ke-8. Dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Nah, di sini kita garis bawahi 3 poin penting di dalam firman ini, yaitu pertama, kita laki-laki, bukan perempuan ya, bukan wanita ya. Di sini sebutkan bahwa di mana-mana orang laki-laki, bukan orang-orang perempuan atau orang-orang anak-anak gitu, tapi laki-laki, yaitu men, kita lah ya kan, untuk berdoa. Berdoa itu menandakan tangan yang suci. Dan kita garis bawahi 3 poin ini. Yang pertama adalah dengan menandakan tangan yang suci. Apa dimaksud dengan menandakan tangan yang suci? Berarti kita harus pada saat kita berdoa itu tidak boleh tangan kita itu dalam tangan yang kotor gitu ya. Harus yang benar-benar bersih dari yang namanya perbuatan jahat. Ya, berbicara tentang sesi ini pun sebenarnya kita harus bicara tentang 5 dosa yang pernah kita bahas di camp itu ya. 5 dosa itu pertama apa Pak? Masih ingat? 5 dosa itu. Ini bicara tentang 5 dosa ini. Jadi setiap pria, kalau kita mau mencapai kemaksimalan itu harus kita menangkan dulu yang 5 ini Pak. Yang menangkan 5 dosa ini. Harus kita menangkan dulu. Ya. Kalau kita berbicara tentang tadi menandakan tangan yang suci, tidak ada perbuatan jahat, ya kan? Nah, kemudian seorang pria di kekuatannya terletak di mananya? Di doanya, ya kan? Kalau dia doanya sudah tidak berkuasa ataupun tidak punya otoritas, wah sudah bahaya Pak. Apapun yang kita kerjakan tidak akan berhasil, ya kan? Kemudian perbuatan jahat. Ya, harus itu aja deh. Bagaimana pria harus menyucikan tangannya dari 5 dosa itu. Bagaimana cara kita menyucikan dari perbuatan itu? Yaitu apa? Bertobat, Pak. Ya. Apa arti daripada bertobat? Nah, bertobat itu satu, kita mengaku dan meninggalkan. Itu adalah perbuatan ya itu namanya kita melakukan emosional. Problem emosional ini banyak menguasai kehidupan kita para pria. Ya. Pria doanya juga tidak akan berkuasa. Ya. Mungkin Bapak masih ingat dengan cerita Ekul yang dengan anaknya Paul itu, pada saat anaknya ingin meminjam kunci mobil bapaknya untuk pergi ke retreat, bapaknya tidak memberi, ya. Kemudian anaknya ya, Putri Pak. Sini Pak, yang besar badannya Pak. Sama ada di atas Pak. Sini aja lah Pak. Oh, sini, turun aja Pak. Ya, jadi di situ Ekul tidak memberi izin kepada anaknya untuk dipakai mobilnya, dipinjam mobilnya. Kemudian anaknya kecewa, naik ke atas loteng, masuk ke kamar. Sebelum dia masuk ke kamar, dia banting pintunya, jebret gitu kan. Kemudian pintu itu karena dibanting itu, jadi akhirnya tidak bisa terkunci dengan baik lagi Pak. Jadi dia ada satu celah gitu. Nah, kita berbicara tentang masalah problem emosional ini. Jadi kalau laki-laki dia kalau sudah emosi Pak, ada meninggalkan celah, itu berbahaya. Itu sudah berbahaya. Karena kenapa kita bisa dengarkan itu berbahaya? Di saat dia sudah ada celah, ada dosa yang bisa masuk. Ya kan? Seperti kayak kejadian Kain dengan Habil yang di Kejadian 4 ayat 6 dan 7. Itu juga ceritakan tentang itu. Ya kan? Nah, kemudian Ekul untuk menyelesaikan masalah ini, dia harus melakukan apa, Pak? Setelah dia anaknya kecewa, marah, sampai mungkin menangis lah istilahnya, nggak dikasih sama bapaknya gitu kan. Dia harus melakukan apa yang dia harus lakukan. Si Ekul ini. Dia bertekuk lutut, dia berdoa sama Tuhan. Apa yang dia harus lakukan? Akhirnya dia menyadari dia harus meminta maaf, minta ampun dia sama Tuhan, mengaku dosa sama Tuhan. Kemudian dia naik ke atas, dia samperin kamar anaknya. Kemudian apa? Dia meminta maaf sama anaknya. Nak, maafkan papa, katanya kan, karena saya sudah mengecewakan kamu. Jadi dia ada konsolidasi Pak. Nah, di sini
seringkali kita sebagai laki-laki memang kita sudah marah, kadang-kadang kita tidak meminta maaf sama anak kita, sama istri kita juga begitu mungkin kan. Ya saya punya pengalaman sendiri juga begitu. Saya marah anak saya, dia nggak pernah minta maaf. Sampai istri saya mengingatkan ke saya, kamu udah marahin dia, sudah istilahnya membanting sesuatu, kamu harus selesaikan dengan anakmu. Dan betul, kalau saya nggak bicarakan sama dia, saya nggak meminta maaf sama dia akan ada kepahitan dalam dirinya. Dan dia akan bawa itu terus sampai nanti dia besar. Sampai dia besar. Nanti dia akan mengulangi lagi perbuatan dia kepada anaknya juga gitu. Ya. Nah, di situ itu sudah selesaikan. Nah, kita bicara tentang masalah tadi ada celah kan. Nah, kalau misalnya kita tidak membuat kalau kita sudah membuat satu celah, itu udah berbahaya, dosa itu akan mengintip. Makanya kita tidak boleh memberikan celah-celah itu untuk si iblis untuk masuk. Jadi pada saat kita mau marah, kan di firman ayat di mana tuh Pak yang katakan dosa itu kemarahan itu jangan sampai matahari terbenam kan. Jadi kita harus selesaikan masalah itu semua. Ya, itu juga yang kita harus hadapi sebagai kaum pria. Nah, kemudian orang yang tidak mempunyai, kayak mungkin kita jadi minum, ya kan, kita bergaul dengan orang-orang yang tidak benar, narkoba, ya, berjudi atau apa, itu semua punya problem emosional yang tidak terkendali, ya. Satu cerita mungkin, ya ini juga cerita tentang waktu kita di camp, mungkin pernah dengar cerita bahwa ada seorang hamba Tuhan. Dia menemui Ed Cool. Dia mengatakan kepada Ed Cool gini, Pak, kenapa anak-anak saya itu jadi bandel gitu? Kenapa nggak pernah mau dengar apa yang saya nasihatkan gitu sama anak-anak? Kemudian Ed Cool heran kan, dia tanya sama Pak Pendeta ini, hamba Tuhan juga, apa yang sudah pernah kamu lakukan waktu kamu masa muda gitu? Terus Pak Pendeta ini bilang, saya dulu memang sempat jadi peminum katanya, tapi saya sekarang sudah bertobat katanya. Jadi kemudian si Edwinnya bilang, ya kalau kamu sudah bertobat, pernah nggak kamu konsolidasi dengan anakmu gitu? Pernah nggak kamu bicarakan sama anakmu bahwa kamu dulu pernah jadi peminum, tapi ya sekarang saya sudah bertobat lah gitu? Pernah nggak? Dia bilang nggak pernah, karena saya pikir saya udah bertobat, untuk apa lagi saya bicarakan sama anak saya. Nah, rupanya itulah yang menjadi masalah. Jadi anak-anaknya sekarang tuh jadi ikut seperti dia gitu, jadi peminum, Pak. Nah, akhirnya setelah itu dia ikutin nasihat daripada Ed Cool ini, dia jumpai anaknya, di situ dia meminta ampun sama anaknya. Kemudian anaknya juga mau mengampuni dia. Jadi saling ampun mengampunilah gitu. Karena kalau misalnya kita hanya berbicara meminta ampun saja, tidak diampuni pun percuma, Pak. Ya kan? Karena apa? Kalau kita hanya kalau kita tidak mengampuni orang yang sudah minta ampun sama kita, berarti kita terikat dong dengan dosa yang kita tidak mau kita lepaskan gitu. Ini punya kejadian seperti kayak saudara saya, ini paman saya sendiri. Dia dulu waktu muda pernah dia istilahnya selingkuh lah dengan istri muda. Tapi setelah dia selingkuh begitu, dia bertobat, dia akui dosanya sama istrinya, tapi istrinya nggak mau mengampuni dia. Sampai dia meninggal loh, Pak. Sampai sudah meninggal, sudah meninggal, biasanya kalau orang Chinese kan biasanya ada pemanggilan arwah kan. Orang sudah meninggal dipanggil arwah lagi, Pak, supaya dia keluar gitu. Jadi dipanggil, dia masuk tuh arwahnya itu, rohnya itu ke orang lain. Nah, orang lain ini suaranya menyerupai dia lah ceritanya. Jadi dia minta ampun sama istrinya. Kamu masih memarah nggak sama saya? Masih dendam nggak sama saya? Istrinya sampai tidak bisa bicara apa-apa, masih belum bisa mau mengampuni coba. Padahal orangnya sudah mati, sudah dipanggil arwahnya begitu, pasti tetap nggak mau dia mengampuni. Akhirnya anaknya lah yang bilang sama mamanya kan, sudah lama ampuni sajalah papa itu katanya kan. Kalau kamu mau nggak ampuni mau ngapain lagi? Dia tahu juga sudah mati.
Nah, disitulah baru dia mulai ada merasa ini. Tapi itu belum 100%, Pak. Karena sudah sakit ya mungkin ya. Nggak bisa dia mengampuni karena udah selingkuh gitu. Nah, di situ kita ambil pelajaran. Saya pernah juga bilang sama dia, kalau kamu nggak mampunin paman itu, kamu juga akan lebih berat. Betul nggak apa yang kamu rasakan sekarang ini? Hidupmu makin susah. Istilahnya dibawa sama dia itu loh, berat gitu. Betul dia bilang. Nah, itulah satu contoh bahwa kalau kita nggak mau mengampuni, sama dengan kita terikat gitu, Pak. Terikat dengan dosa. Makanya banyak orang yang bisa kena sakit kanker, bisa ya banyaklah usahanya tidak bisa maju gitu kan. Itu karena mungkin nggak melepaskan pengampunan gitu. Ada satu yang mungkin dia masih ganjel dalam hati dia. Jadi memang di sini kita harus belajar bahwa pada saat kita orang meminta ampun sama kita, mengaku dosa, ya sebaiknya kita juga memberi dia ampunan gitu. Suami istri juga bisa begitu. Pada saat mungkin istri kita ada salah sama kita, Pak, saya minta maaf ya Pak. Kita tidak berhasil di dalam usaha dan kita tidak mengampuni, diserahkan kepada al-ghujur. Nah, seperti tadi yang saya katakan bahwa al-ghujur di sini katakan bahwa sakit penyakit akan datang, Pak. Saat kita tidak memberi ampun, ya sakit penyakit begitu, ya. Nah, di dalam sesi ini inilah yang kita maksudkan bahwa kita pria harus mendapatkan satu kemaksimalan itu. Kita harus menangkan ini semua, Pak. Harus menangkan 5 dosa, dan kita juga istilahnya mengaku dosa kita, baru kita bisa mencapai satu kemaksimalan. Jadi mungkin bapak-bapak pada malam hari ini di antara kita memang, saya tidak tahu ya, kita masing-masing punya masalah, punya kepahitan dalam hati. Ya kalau memang seandainya ada kita punya kepahitan ini, mari kita sama-sama nanti kita boleh cari satu dengan yang lain teman kita yang bisa kita ajak sharing. Nah, coba kita saling mengutarakan isi hati kita. Apakah masih ada dosa-dosa yang tersembunyi yang selama ini kita tidak pernah mengakuinya, ya kan? Saya dulu terus terang di dalam sesi ini saya kena sekali. Karena apa? Saya punya masalah problem kemarahan, Pak. Saya dulu anak saya 11-12 saya dengan Pak Bernard mungkin ya. Saya sama anak saya itu sempat dia lagi belajar, saya banting itu buku itu Pak, dia suruh saya ngajarin dia main pianika itu Pak. Cuman hanya belajar pianika saya bisa emosi coba Pak. Dikendalikan sama si iblis itu. Pernah saya mengalami hal itu. Jadi memang problem kemarahan ini membuat kita memang kadang-kadang tidak bisa tampil maksimal dalam kita berpikir, di dalam kita mengambil keputusan juga. Kita seringkali harus harus belajar lagi dari anak kecil yang Tuhan pakai untuk mengingatkan kita, menyadarkan kita. Jadi itulah yang saya harapkan mungkin dari kita semua para kaum pria di gereja GBI Mela ini, untuk bisa kita saling menyadari bahwa kemaksimalan kita itu ditentukan oleh apa yang harus kita lakukan terhadap keluarga kita, problem emosional kita. Saya rasa cuma ini saja ya yang saya bisa sharingkan untuk malam hari ini. Ya, kalau misalnya ada yang mau didoakan, mari kita saling berdoa, saling kita mengingatkan satu dengan yang lain. Karena kita kan sekian lama, beberapa bulan kita nggak pernah jumpa kan, nggak pernah ada pertemuan gitu. Coba mari kita satu dengan yang lain kita bisa sharing dan kita akan saling mendoakan. Saya rasa demikian. Melayani, akulah imam yang dinanti, jadi teladan di rumahku, bertanggung jawab, bertekun dalam kebenaran. Aku mau berubah dengan kuat Roh-Mu. Ku ingin hidup sesuai firman-Mu. Aku mau berubah, ku pasti berubah.
perkataanmu, ku pasti berubah. Akulah imam yang dinanti, jadi teladan di rumahku, bertanggung jawab, bertekun dalam kebenaran. Akulah imam yang dinanti, jadi teladan di rumahku, bertanggung jawab, bertekun dalam kebenaran. Aku mau berubah dengan kuat Roh-Mu. Ku ingin hidup sesuai firman-Mu. Aku mau berubah, ku pasti berubah, jadi seperti Yesus. Dengan melakukan perkataanmu, ku pasti berubah. Aku mau berubah. Tanggung jawab berhenti di sini akan dibawakan oleh Pak Agus di luar. Supaya kita saling mengingatkan. Sini Pak, on time lah kan? Iya, on time. Kasihan yang jauh. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terima kasih buat anugerah biasa bagi kami Tuhan Yesus. Jikalau kami, Engkau sudah pilih kami Tuhan menjadi pria-pria sejati. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan, pilihan Tuhan dalam kehidupan kami. Bersyukur Tuhan buat malam hari ini, buat pelajaran yang kami terima Tuhan, supaya kami pria menjadi orang-orang yang menengadahkan tangan yang suci di hadapan Tuhan. Jadi pria yang benar di hadapan Tuhan, memuliakan nama Tuhan, jadi saksi Kristus dan keluarga, jadi imam, atau jadi orang yang kau pakai di akhir zaman ini Tuhan. Bersyukur Tuhan, kami berdoa berkati Bapak Rios dalam melayani kami Tuhan, kau pakai lebih lagi, proses penyertaan Tuhan. Demikian juga dengan Bapak Jeslan yang sudah buka rumahnya bersama dengan kami Tuhan. Dan berdoa kau berkati rumah Tuhan, memberkati suami istri, anak-anak, pekerjaan mereka. Amin. Lebih kami bersyukur Tuhan, biarlah berkat Allah berlimpah-limpah kepada mereka dengan apa yang telah mereka persembahkan kepada kami hari ini berupa makanan dari rumah Tuhan. Berkati juga mereka, bila limpah berkat Allah menjadi berkat senantiasa Tuhan. Tingkap langit terbuka bagi orang senantiasa. Yes. Kami juga berdoa Tuhan bagi pertemuan kami 2 minggu yang datang Amin. di rumah Bapak Tobi Tuhan. Yesus. Di Marga Rungan kami berdoa Tuhan kau berkati acara kami, pertemuan kami. Biarlah kau membawa para pria Tuhan untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan, menikmati hubungan yang indah dengan Tuhan, bahkan boleh menjadi orang yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kami berdoa berkati acara kami selanjutnya Tuhan. Kami serahkan seluruhnya kehidupan kami kepada kami selama minggu-minggu ini, dari hari ke hari sampai Tuhan. Kami percaya sampai Tuhan datang menjemput kami, kami percaya kami akan menjadi orang-orang yang kau pilih di akhir zaman. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami berterima kasih kepadamu juga buat semua saudara kami yang datang yang jauh dari manapun Tuhan, berkati mereka jika waktunya kembali ke tempat masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan bagi makanan minuman yang sudah disediakan kepada ini, berkati makan dari Tuhan Yesus. Ulurkan tanganmu jamah yang menjadi kekuatan baru bagi tubuh jasmani kami. Kami bersyukur Tuhan, dan akhirnya kami kembali kepada kami pada malam hari ini. Kami berterima kasih kepadamu. Damai sejahtera Allah senantiasa turun atas kami seluruhnya Tuhan. Dari hari ini, esok sampai selama-lamanya, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Bersama-sama kita katakan Amin. Ku pasti berubah, jadi seperti Yesus.